Hello, my students. Our material today is about passive sentences. Passive sentences means kalimat pasif in bahasa Indonesia. How to form passive sentences? Bagaimana toh caranya untuk membentuk kalimat pasif? Ciri kalimat pasif itu menggunakan be plus verb 3. Be di sini yaitu to be. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga. To be yang pertama yaitu to be present, yaitu to be yang digunakan untuk verb one atau kata kerja bentuk pertama. Ada tiga, yaitu to be tersebut. Yang pertama yaitu is, apabila subjeknya he, she, dan it. Am itu apabila subjeknya I, sedangkan are itu apabila subjeknya you, they, dan we. To be yang kedua yaitu to be untuk pola kalimat past, yaitu to be untuk verb 2. Ya. Di sini to be tersebut ada dua, yaitu was dan were. To be was digunakan apabila subjeknya adalah I, he, she, dan it. Sedangkan were digunakan apabila subjeknya you, they, dan we. Ya. Subjek I itu bisa menggunakan were apabila kalimat tersebut merupakan suatu pengandaian. To be yang ketiga yaitu to be participle. Ya, di sini maksudnya adalah to be tersebut digunakan untuk verb 3. Untuk to be yang digunakan untuk verb 3 yaitu hanya satu, yaitu been. Been itu digunakan untuk semua subjek. Di situ ada subjek dan objek yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama, subjek I itu dia mempunyai objek me, sedangkan subjek you itu objeknya adalah you, tetap ya. Kemudian they itu objeknya them, we itu objeknya us, he objeknya itu him, she objeknya itu her, it itu objeknya adalah it. Pola kalimat yang pertama yaitu simple present tense. Contohnya, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. Itu merupakan contoh kalimat aktif. Apabila kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya menjadi an apple is eaten by me. Sebuah apel dimakan oleh saya. An apple di sini posisinya berubah dari objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Setelah itu adalah is. Is adalah to be yang digunakan untuk pola kalimat present. Ya, an apple itu jumlahnya satu, maka kita menggunakan to be is. Setelah itu adalah eaten. Eaten di sini adalah bentuk ketiga dari eat. Setelah itu adalah by me, oleh saya. Ya, me adalah objek dari I.
pola kalimat yang kedua, yaitu present continuous tense. Contohnya, I am eating an apple. Saya sedang makan apel. Pasifnya menjadi an apple is being eaten by me. Ya, sebuah apel sedang dimakan oleh saya. Nah, di situ kamu bisa lihat tadi an apple itu dari objek dia menjadi subjek. Kemudian to be is, kemudian kamu harus juga menambahkan be plus ing karena itu adalah ciri kalimat present continuous tense, yaitu ditambahkan ing sehingga menjadi being. Kemudian eaten di situ adalah bentuk ketiga dari eat. Kemudian me di situ objek dari I, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita lihat pola kalimat yang berikutnya, yaitu simple past tense. Contohnya kalimat aktifnya adalah they ate some apples. Mereka makan beberapa apel. Ate di sini bentuk kedua dari eat ya, karena ciri dari past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian apabila kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka kalimat tersebut menjadi some apples were eaten by them. Some apples dari objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian to be yang digunakan dalam past tense yaitu ada dua, was dan were. Some apples di sini jumlahnya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be were. Kemudian eaten itu merupakan bentuk ketiga dari eat. Kemudian oleh mereka, by them. Nah, them itu objek dari they. They itu untuk subjek, sedangkan them itu digunakan untuk objek. Pola berikutnya adalah past continuous tense. Contoh kalimat aktifnya adalah we were playing football. Pasifnya menjadi football was being played by us. Football di sini dia berubah dari objek menjadi subjek. Ya, dia objek pada kalimat aktif, sedangkan pada kalimat pasif football itu menjadi subjek. Kemudian yang berikutnya to be untuk past yaitu was dan were. Karena football itu dianggap satu, maka kita menggunakan to be was. Kemudian karena itu adalah continuous itu harus menggunakan verb ing sehingga kita gunakan kata being. Setelah itu play itu bentuk satunya diubah menjadi bentuk tiga, yaitu menjadi played by us. Us di sini adalah objek dari we, ya. Apabila adalah kalimat aktif, kita menggunakan we sebagai subjek, maka pada kalimat pasif kita menggunakan us sebagai objek. Next is present perfect tense. Ya, pola berikutnya itu adalah present perfect tense. Contoh kalimat aktifnya, he has bought some apples. Ciri dari kalimat perfect, ya, terutama present perfect, itu menggunakan have has bentuk ketiga, ya. Kemudian apabila kita ubah menjadi kalimat pasif, maka kalimat aktif tersebut menjadi some apples have been bought by him. Some apples di sini berubah dari objek menjadi subjek. Kemudian ditambahkan have
karena itu adalah present perfect. Have, has, kata kerja bantunya. Some apples itu lebih dari satu, maka kita menggunakan have. Kata kerja bantunya adalah have. Kemudian been di sini adalah sebagai to be. Ya, to be untuk perfect atau participle itu hanya satu, yaitu been. Kemudian bout di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. By him, oleh dia, dia laki-laki ya. Him di sini merupakan objek apabila subjeknya adalah he. Next pattern is past perfect tense. Contohnya adalah he had bought some apples. Itu untuk contoh kalimat aktifnya ya. Di situ he had bought some apples. He itu subjek, had itu adalah kata kerja bantu ya. Dalam past perfect itu kata kerja bantunya adalah menggunakan had. Kemudian bought di sini adalah bentuk ketiga karena perfect itu menggunakan bentuk ketiga untuk kata kerjanya. Apabila kita ubah menjadi kalimat pasif, maka kalimat aktif tersebut menjadi some apples had been bought by him. Ya, some apples di situ berubah posisinya dari objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kemudian berikutnya adalah kata kerja bantu yaitu had, itu tetap digunakan ya. Kemudian setelah itu to be untuk perfect yaitu hanya satu yaitu been. Kemudian bout di sini bentuk ketiga. To be bentuk ketiga. By him, oleh dia. Him di sini digunakan untuk objek apabila subjeknya adalah he. Next, models. Contohnya untuk kalimat aktifnya. Tony should open the door. Tony, subjek, kemudian should itu modelnya, kemudian open itu verb 1 ya. Setelah model itu harus verb 1. Kemudian the door adalah objeknya. Apabila kita ubah menjadi kalimat pasif, maka kalimat aktif tersebut menjadi the door should be opened by Tony. The door, dia posisinya sebelumnya adalah objek, berubah menjadi subjek. Kemudian should itu di situ adalah modelnya, tetap ya. Kemudian ditambahkan be, should be. Kemudian opened ini bentuk ketiga dari open. Setelah itu by Tony, oleh Tony. Berikutnya, contoh kalimat yang menggunakan model. Contohnya adalah untuk kalimat aktifnya, the students must wear uniform. The students adalah subjeknya, must modelnya, wear kata kerja bentuk pertama, kemudian uniform itu objeknya. Sehingga kalimat tersebut apabila kita ubah menjadi kalimat pasif, kalimat aktif tersebut menjadi uniform must be worn by the students. Uniform di sini posisinya berubah dari objek menjadi subjek, kemudian kita menggunakan model yaitu must, kemudian be di situ adalah to be ya, ciri kalimat pasif be, kemudian worn. Worn itu adalah bentuk ketiga dari wear. Kemudian by the students. By oleh ya. The students dia posisinya berubah dari subjek menjadi objek. Berikutnya adalah simple future tense. Contohnya, they will buy vegetables untuk kalimat aktifnya. Apabila kita ubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya menjadi vegetables will be bought by them. Vegetable di sini posisinya berubah dari objek menjadi subjek.
kemudian will, kemudian be, to be, ya, be, kemudian bout itu bentuk ketiga dari by, kemudian by them, oleh mereka. Them di sini adalah merupakan bentuk objek dari they. Oke, students, that's all. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, like, comment, and subscribe ya. Bye-bye. Have a nice day.